Innowork tahun lalu, sehingga pun tahun ini kami diberi kesempatan lagi oleh Advantech untuk menjalankan Innowork yang kedua dengan PNM seperti itu, atau di Politeknik sendiri ini melakukan Innowork yang ketiga. Nah, kemudian untuk Innowork tahun ini itu sebenarnya sama persis dengan tahun lalu, Pak. Pertama, skema budgetingnya. Jadi secara skema budget itu sama persis seperti tahun lalu. Yang kedua adalah skema untuk timnya juga sama. 3 tim per masing-masing kampus dan per timnya diisi 3 orang. Kemudian prosesnya juga sama, jadi dilewati dulu dengan tes online certification. Kemudian setelah selesai online certification baru pengerjaan project, dan tetap ada laporan progres tiap bulannya atau tiap 2 minggunya. Jadi semua sama seperti kemarin. Dashboard yang digunakan masih sama. Kita endingnya tetap di Wespas dashboard yang sudah dikerjakan kemarin. Hanya tahun ini yang berbeda adalah terkait dengan arahan dari judulnya. Kenapa kita buat berbeda? Jadi kami lebih ingin menghasilkan suatu solusi yang memang reliable untuk industri dan itu sesuai dengan market yang sekarang kami develop. Kalau suara saya masuk? Ya, jadi cuman yang membedakan tahun ini itu kita ingin set up-kan solusi yang memang sesuai dengan kebutuhan market kita. Tujuannya apa? Adalah untuk bisa berkelanjutan development SDM. Jadi misalkan nih kita ternyata setelah dari Innowork solusinya bagus, kita bawa ke market dan di industri kita dapat misalkan ada industri yang tertarik sehingga SDM yang develop di sisi itu pun bisa akan terbawa ke timnya kami. Jadi artinya ini lebih eksklusif dalam artian kita memberikan kesempatan kepada semua peserta Innowork untuk bisa join development di projectnya kita ketika kita dapat project yang real projectnya. Nah itu harapan kami, jadi lebih merata ke semua peserta. Nah untuk Politeknik Negeri Madiun sendiri sebenarnya kami punya arahan Pak mungkin, dan kita bisa discussion hari ini terkait dengan tema yang kami bawa. Yaitu tema yang kami bawa itu adalah terkait dengan smart manufacture, terutama solusi untuk industri. Dan sebenarnya karena di Politeknik Negeri Madiun itu sebenarnya juga terkenal dengan salah satu misalkan kereta api. Kami juga membuka sebenarnya kalau dari Politeknik Madiun mau mengajukan satu judul terkait dengan IoT untuk kereta api. Karena kereta api itu bagi kami masih 30% marketnya, jadi cukup besar pengaruhnya di bisnisnya kami sebenarnya. Untuk KAI dan sebagainya itu masih cukup besar sampai sekarang. Sehingga kalau memang ada suatu hal yang satu misalkan 2 judul terkait manufaktur, satu untuk kereta api, IoT untuk kereta api pun kami juga sangat terbuka untuk itu. Nah, contoh apa sih yang kami harapkan dari Politeknik Madiun ini terkait dengan manufacture? Jadi yang pertama adalah misalkan itu bisa dari kita sebutkan harapan kami dari Politeknik Madiun bisa ada software, 2 software sebenarnya yang kami arahkan. Nanti butuh feedback Pak ya, apakah itu terlalu berat atau memungkinkan atau enggaknya. Jadi yang pertama itu adalah Computerized Maintenance Management System. Jadi Computerized Management System itu adalah lebih banyak softwarenya memang yang dibuat di sini. Mungkin hardware hanya beberapa, tidak banyak, tapi software yang akan banyak incas di sini untuk terkait dengan proses perbaikan sebuah mesin. Jadi di Computerized Management System itu kami harapkan itu ada function ya. Kalau kita mau maintenance itu pertama ada ID mesinnya, kemudian kapan itu terakhir di maintenance, kemudian kalau ganti spare part itu spare part apa yang sudah diganti, historical mesin ini pernah diperbaiki siapa saja, dan perbaikan apa saja yang sudah dilakukan, spare part atau lain sebagainya, itu memungkinkan dilakukan di situ. Jadi itu nanti mungkin boleh cari literatur Pak terkait dengan Computerized Maintenance Management System. Itu adalah salah satu yang memang di market sekarang cukup apapun industrinya Pak. Mau industri baja, metal, food and beverage, bahkan mungkin di Inka atau dimanapun, apapun yang berbau maintenance itu sangat dibutuhkan pencatatan perbaikan dan historical perbaikan. Nah, itu uh, harapan kami adalah salah satu judul terkait dengan Computerized Management System. Yang kedua itu terkait dengan unknown system. Jadi
Andon System itu merupakan solution untuk manufacturing yang fokusnya itu berorientasi pada downtime dan juga output produksi. Saya lupa tahun lalu itu seingat saya ada ya yang di Poltek Madiun mungkin mengerjakan itu untuk InnoWork itu yang dengan mesin kecap kemarin apa Pak judulnya ya Pak ya? Mesin filling ya Pak ya? Mesin filling ya? Ya itu kemarin apa judulnya ya? Aku lupa. Yang mesin filling kemarin data-data yang diambil apa saja ya? Jadi tentang proses fluidanya kalau nggak salah Pak ya, saya coba buka filenya dulu. Kemarin InnoWork kalau nggak salah 2024. sempat mau bikin itu Pak, tambahan aja ya. Itu Hmm. mau bikin apa itu predictive maintenance kalau nggak salah kemarin untuk yang mesin Hmm. kecap kemarin. Kemarin teman-teman pakai MQTT sama pakai server sendiri kemarin. Gitu. Oke, oke. Cuman untuk Tap, tapi kemarin nggak sampai muncul di dashboard kalau nggak salah hasilnya. hmm, Soalnya datanya yang oke. dikolek kurang banyak. Hmm. Nah, mungkin Kemarin tuh eh, kelemahannya memang kita tidak satu tempat gitu Pak. Jadi hmm, kesulitan untuk teman-teman bisa memaksimalkan waktu untuk mengerjakan sistem monitoringnya. Kebetulan kan kemarin kita masih belum ada, masih mengawali memang dengan PT Moko itu. hmm, hmm, hmm. Posisinya seperti itu. Oke. Oke, kemudian yang kedua itu terkait dengan Andon. Jadi Andon itu berfokusnya itu sebenarnya kalau yang expectation kami di market itu Andon itu terkait dengan event apa saja yang terjadi pada mesinnya. Jadi masih sebenarnya masih nyambung mesin sekarang mana yang sedang mati, sedang off, downtime, kemudian mesin mana yang sedang melakukan scheduling perbaikan, kemudian nanti coba kami carikan literatur juga terkait Andon. Nah, itu banyak itu standarisasi industri juga Pak, mereka nyebutnya Andon. Jadi itu pengganti untuk katakan kalau mesin itu alarm, setidaknya mereka punya dashboard yang memonitoring berapa jumlah mesin yang sedang off sekarang. Seperti itu. Terus rata-rata perbaikan mesinnya itu berapa lama, dashboard-dashboard metriknya. Nah, seperti itu yang kita sebut dengan Andon System. Kemudian kalau CMMS silahkan dikembangkan nanti fiturnya Computer Maintenance Management System itu bisa misalkan dari operator itu bisa call untuk ke orang maintenance sehingga ada notifikasi di orang maintenance itu boleh dan softwarenya pun kami tidak membatasi dalam artian misalkan dashboard utama itu sebagai dashboard untuk menampilkan N-nya tapi kita punya back end yang running di kita install di masing-masing line produksi di masing-masing mesinnya atau ada server yang kami menggunakan PHP, Java atau apapun kami tidak membatasi Pak seperti itu. Jadi software layer bawahnya boleh dikembangkan seperti apapun tapi endingnya dashboardnya kita kan tetap bisa karena kemarin saya lihat dari Poltek Madiun kan sebenarnya sudah berhasil juga mengkoneksikan antara server dengan dashboard tanpa menggunakan Eju, Pak ya, kalau seingat saya. Atau Oh iya. tetap pakai, ada kayaknya, yang timnya yang juara 2 kemarin, yang Pak Imam ya kemarin. Ada Pak Anton sama Pak Pak Sulfan Anton, Pak kemarin. Pak, yang Langsung pakai pokoknya RUT kemarin. Ya, ingat saya itu ada yang kirim data ke cloud-nya kita, tapi tanpa pakai hardware, Pak, tanpa pakai gateway kan, Pak ya. Ya, ya ya. pakai RTU itu Pak. Nah, hal artinya itu bisa dikembangkan lagi seperti itu. Dan gateway Eju kita itu sebenarnya bisa di program Python juga, Pak. Kalau memang mau dimainkan banyak berbagai macam, sebenarnya itu pun bisa diisi Python. Karena banyak teman-teman juga kerjakan sekarang ditambahi Python satu program seperti itu. Jadi boleh dieksplor. Hardware kami tidak mewajibkan apapun, kecuali memang dibutuhkan request-request misalkan di Advantech kami perlu nambah. Karena kemarin kan Ecu kayaknya sudah punya berapa Pak? 3 Pak. Ya, Iya. Ecu sudah ada 3. Kalau memang ada tambahan-tambahan hardware dari website Advantech yang mau ditambahkan, boleh misalkan LoRa atau apapun itu hardware-hardware device untuk menambah perlengkapan itu silahkan. Jadi dua gambaran kami itu ada dua itu Pak. Pertama CMMS, kedua Andon. Nah, yang ketiga ini boleh kalau mau mengambil judul untuk kereta api itu diizinkan Pak. Jadi misalkan solution untuk IoT untuk kereta api karena saya rasa di kebutuhan di industri juga Inka itu masih cukup banyak dan mereka juga
belum banyak berkembang terkait dengan IoT, sehingga boleh silahkan kalau memang ada penambahan-penambahan yang lainnya terkait dengan IoT di kereta api itu juga boleh. Seperti itu. Untuk proses nanti teman-teman mahasiswa mulai mengerjakan itu tetap akan selalu ada pendampingan dari tim Evertech atau enggak Pak ya kira-kira? Seperti waktu lalu kan eh, kita ada pendampingan sehingga nanti teman-teman kalau ada kesulitan masih bisa untuk dibantu. Ya, tetap ada Pak. Jadi setiap kampus akan ada coach-nya masing-masing, masih seperti tahun lalu Pak. Seperti itu. Jadi semua skemanya masih sama, masih tetap. Dan mungkin boleh juga Pak buka website Advantech, cari-cari banyak hardware Advantech yang bisa dieksplor Pak di dalamnya sebenarnya, yang mungkin bisa dimajukan nanti sebagai judul-judulnya seperti itu. Jadi mahasiswanya lebih kreatif lagi, banyak hardware yang bisa diakses di Advantech yang mungkin bisa dipakai untuk kebutuhan untuk solution yang ada. Contoh, kami itu sebenarnya punya tagging juga Pak RFID, misalkan, oh sistemnya kita nanti setiap mesin akan kita kasih ID itu berguna atau seperti apa untuk melakukan perbaikan mesin sehingga pencatatannya bisa mesin itu tidak tertukar antar mesin, boleh, silakan. Konsepnya kami bebaskan seperti itu. Untuk yang tahun ini Pak, mungkin sudah ada random atau timeline tanggal-tanggal di mana teman-teman melakukan uji sertifikasi atau pendampingan dari Oke. Evertech. Nanti itu kami susulkan Pak, yang jelas starting kami rencananya Juni. Juni itu kami sudah mulai, teman-teman boleh tes online sertifikasi dulu. Sambil nanti kita prosesnya kan ada proses administrasi biasanya Pak ya, PKS atau lain sebagainya yang harus Ya. dilalui. Dan harapan kami juga prosesnya sama seperti tahun kemarin, yang tidak seribet juga untuk kampusnya ketika mengelola dana kami. Ketika kami sudah melakukan transfer funding, itu juga tidak menjadi beban kampus ketika mengelola dana itu. Jadi harapan kami ya copy paste apa yang seperti tahun lalu persis Pak. Seperti itu. Iya, Pak. Menyambung tentang PKS, Pak. Jadi di tahun lalu kita kan sempat mengusulkan untuk beberapa prodi melakukan kerjasama dalam bentuk PKS begitu. Dan kemarin salah satu bentuk tindak lanjutnya adalah dari prodi TRE gitu. Mungkin di tahun ini Pak, apa namanya kita coba susulkan juga, harapannya bisa ada MOU dan PKS dengan Evertech, Everel ataupun bahkan bisa dari Advantech. Kalau yang waktu lalu di tahun sebelumnya kan kita terfokus untuk kegiatan luar saja. Mungkin nanti dari ada Pak Sulfan, Pak Rahmat dan teman-teman yang lain mungkin nanti akan menindaklanjuti untuk bentuk kerjasama PKS dan lain-lain. Oke, baik Pak. Ya, mungkin Pak Imam atau Pak Rahmat atau Bapak Ibu yang lain, Bapak-bapak yang lain ada catatan atau masukan terkait dengan kegiatan di tahun 2025? Monggo Pak, boleh diskusikan terutama terkait dengan tema yang kita berikan untuk Poltek Madiun Pak, kalau memang ada masukan. Oh ya Pak Angga, jadi Ya. yang penting pakai WSPass-nya ya. Kalau salah kemarin, kalau nggak salah saya baru ingat yang kemarin teman-teman yang langsung nembak ke cloud itu dia pakai ESP32 Pak. Oh, pakai ESP Pak ya? Iya, kalau nggak salah kemarin. Jadi yang safety itu ya, kalau nggak salah kan ada sensor-sensornya, itu pakai ESP32 sensornya, lalu kirimkan ke servernya, saya lupa kemarin pakai apa. Tapi yang pasti dari ESP32 itu larinya ke WSPass ujung-ujungnya. Jadi yang SDK Python itu juga tersedia, yang saya tahu juga, sehingga nanti misalkan ada pengembangan, misalkan bikin softwarenya ada dikodekan di PC lokal, setelah itu beberapa informasi dari software itu dikirim ke cloud, itu bisa pakai SDK, itu kayaknya bisa sih Pak. Oh iya Pak. Oh ya, untuk temanya berarti ini bisa jadi kita hanya ngerjain software ya. Kalau tadi ada contoh tadi CMMS ya, Computerized Maintenance Management System. Itu kan kalau nggak salah, seingat saya kan full software ya jatuhnya ya. Gitu. Atau nanti juga perlu hardware-nya juga.
Sebenarnya bisa dikombin dengan hardware, Pak. Contoh hardware yang bisa dikombin itu misalkan mereka hardware-nya simple aja dari Wise yang di PNM punya itu dibuat button. Jadi kayak orang-orang operator itu kalau mau manggil orang maintenance tinggal tekan buttonnya. Itu kayak call maintenance kayak gitu. Itu boleh hal-hal simple seperti itu. Full software juga tidak ada masalah. Yang penting kita perlu CMMS itu. Kemudian eh, atau mau bermain dengan hardware-hardware yang lainnya, Pak. Misalkan kayak hardware-nya mau pakai apa LoRaWAN atau apa sehingga transmit data transmit pengirimannya pakai LoRa itu juga boleh atau memang minim hardware-nya kalau di CMMS itu hampir hardware-nya minim, kebanyakan software yang banyak bermain di sana, Pak. Karena kami base-nya melihatnya memang di Poltek Madiun ini ada salah satu tim misal kayak IT yang join kan di project ini, sehingga kenapa kami coba arahkan berbeda. Kita coba arahkan explore software di Poltek Madiun ini, dan pengalaman tahun lalu juga kami melihat dari Poltek Madiun ini kan strong point-nya di software, terutama kayak kemarin ada analitik AI yang di kamera, itu kan juga permainan software-nya itu lebih banyak, dominan menurut saya, kayak gitu. Sehingga kami coba bermain masukkan di software seperti itu. Karena itu marketnya cukup bagus, Pak. Memang sekarang di industri seperti itu. Ya banyak kan ada di situ. Kemudian warehouse management juga cukup bagus juga sih. Oh ya Pak, kalau nanti berarti kita minimize untuk terkait dengan prototipenya, tapi pada saat lomba juga mungkin ada simulatornya ataukah begitu untuk yang TMS ini tadi gitu. Artinya tidak Boleh, full Pak. kita lomba pakai software kan. Ya paling hardware-nya kalau memang kalau konsepnya itu bisa connect ke hardware, ya mungkin hardware-nya ya secukupnya aja yang dibawa seperti itu. Tapi yang penting kan mungkin memang kalau ditonjolkan software-nya ya demo-demonya banyak kan di software-software, fitur-fitur software-nya sih, Pak. Oh iya Pak, itu kemudian kita startnya di bulan Juni, berarti minggu-minggu ini kita mencoba untuk lakukan seleksi terhadap teman-teman mahasiswa lintas prodi, begitu harapannya. Kemudian nanti di bulan Juni sambil nunggu timelinenya untuk bisa juga kita jadwalkan kalau misalkan ada pendampingan di tanggal berapa begitu kurang lebih. Nanti Pak akhirnya. Ya, boleh seperti itu, Pak. Pak Ramdhani, sepertinya tadi nyusul ada tambahan mungkin Pak Ram atau catatan tertentu di tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku tuh sambil praktikum, Mbak. Iya, Pak. Jadi kalau melihat dari tahun sebelumnya, mungkin dari TI sendiri itu kendalanya di pengenalan masalah hardware pertama itu. Lalu yang kedua waktu presentasi public speaking masalah bahasa Inggris itu kan akhirnya ditrain sama teman-teman dari TRE itu Pak. Akhirnya ya, itu aja sih Pak kalau dari tahun lalu. Tapi selebihnya anak-anak juga sudah bisa mengikuti. Jadi mungkin agak kesulitan di awal. Oke. Kalau di tahun kedua sudah teman-teman karena di mata kelas juga sudah mulai dicoba sehingga saya pikir jauh lebih inilah untuk bisa ngoprek box-nya itu dan sebagainya. Tinggal yang perlu dipikirkan adalah terkait dengan tema yang akan diusung dari Poltek Negeri Madiun sepertinya gitu. Iya, boleh seperti itu, Pak. Jadi artinya kalau CMMS mungkin minim hardware lah, misalkan cuman pakainya QR code ditempel di mesin nanti scan atau seperti apa. Kalau call orang operator mau telepon manggil orang maintenance tinggal pencet tombolnya atau seperti apa. Nah, itu mungkin minim, tapi kita artinya banyak pemain di softwarenya juga karena kebutuhan marketnya cukup bagus, Pak, ini memang untuk software seperti ini. Oke, Pak. Ya. Halo Pak Budi. Iya Pak Iwan.
Bang, Pak Imam, Pak Oni, Pak Rahmat, sama Pak Ramdhani. Ya, jadi yang per tahun ini itu sebenarnya adalah hasil evaluasi dari tahun lalu, Pak. Jadi kami mendapatkan evaluasi, jadi kami melakukan beberapa improvement untuk tahun ini, yaitu bahwa kami mencoba untuk mencari kebutuhan dari industri. Jadi bukan ide itu dari edukasi saja. Jadi contohnya topik dari edukasi. Tapi kadang apakah ini bisa menjadi sebuah produk di industri? Nah, ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Oleh karena itu, maka per tahun ini kami coba mengubahnya, membuat menjadi pertambahan nilai ekonomisnya, Pak. Jadi maksudnya adalah produk yang dihasilkan dari Innowalk ini harapannya ini bisa ditawarkan untuk menjawab kebutuhan dari industri. Syukur-syukur kalau ada industri yang berminat dan itu bisa mau ambil produk itu, produk yang dari Innowalk itu. Nah, sebenarnya itu Pak idenya. Oleh karena itu maka ada beberapa topik yang kami rubah, masuk di beberapa politeknik yang lain kami rubah semuanya. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari industri. Industri butuh apa? Kami coba share. Nah, khusus untuk PNM kami coba melihat melihat kompetensi dan juga kapasitasnya. Dan kemarin kan juga ada beberapa yang cukup bagus. Nah, oleh karena itu kami juga mengarahkan untuk ke arah smart factory ataupun juga manufaktur. Nah, oleh karena itu harapannya sih Pak bisa kurang lebih menjadi sebuah produk yang 50%, Pak. Nggak harus 100%, tapi kan masih butuh ada customize yang sesuai dengan industri yang masing-masing, Pak. Tetapi setidaknya ada satu produk yang bisa menjawab kebutuhan di industri. Oleh karena itu, ketika membuat topik ini kami coba mendapatkan dulu kebutuhan dari industri seperti apa, dan oleh karena itu timnya dari Mas Angga melakukan listing, Pak. Nah, oleh karena itu waktu setelah selesai kami share ke Politeknik dan hari ini kami share juga ke Politeknik Negeri Madiun. Oleh karena itu harapannya dari teman-teman mungkin kalau misal nih Pak ya ke depan ada kebutuhan itu maka teman-teman dari mahasiswa itu bisa direkrut oleh timnya Efortek untuk gabung misalnya untuk membuat ini produknya menjadi lebih matang. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang industri yang dibutuhkan. Itu sih Pak goal akhirnya. Jadi nggak cuma ide, terus kemudian juga project, tapi benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri. Itu sih kurang lebih Pak Budi yang bisa share. Iya Pak Irwanto, terima kasih. Jadi itu yang mungkin kita akan coba merubah sedikit karena di institusi pendidikan mungkin lebih banyak ke judul-judul baru tapi belum tentu sesuai dengan yang dibutuhkan industri. Itu yang mungkin kita coba merubah sehingga harapannya kalau kita dapat masukan dari industri saat ini apa kebutuhannya atau bahkan mungkin kita berangkat dari apa yang ada di kampus seperti tadi Pak Angga Cinta terkait dengan kereta api itu mungkin bisa dimaksimalkan karena mungkin di Inka terkait dengan sinyal, terkait dengan informasi dan lain sebagainya mungkin bisa juga jadi potensi gitu. Ya. Ya. Terus kemudian untuk jadwal ini temporary nih Pak, masih belum fix karena kita lagi ada WISE-PAS certification itu di awal bulan Juni, kemudian ada proposal seperti biasa 2 minggu. Nah, kemudian mengerjakan Innowalk ini kita masukkan 15 minggu, Pak. Nah, kemudian ada 3 minggu itu di bulan Oktober itu untuk presentation preparation, guys. Jadi untuk kita harus mendapatkan dulu presentasinya, kemudian kita ingin dengar yang dipresentasikan apa. Jadi ada macam kayak rehearsal gitu, Pak. Jadinya sebelum ke final judgment. Nah, final judgment sih kita targetnya adalah di awal November, gitu Pak. Ya Pak, siap. Ada Pak Randy Pak yang baru tergabung. Pak Randy mungkin ada tambahan atau masukan terkait dengan kegiatan Innowalk di tahun sebelumnya. Kebetulan Pak Randy juga salah satu pembimbing Pak. Tadi baru bisa bergabung. Oke Pak, monggo saya yang ikut aja Pak. Nanti ketemu di lab lah gitu. Ya Pak, terima kasih.
Oh iya, sama tambahan Pak, mungkin tren sekarang itu yang banyak yang mulai bergeser di industri itu adalah terkait dengan OS. Jadi software base OS Linux itu sekarang cukup demand-nya tinggi daripada Windows. Jadi misalkan bikin apps-nya kayak CMMS tadi, aplikasinya yang dirunning untuk masing-masing komputernya tim maintenance nanti base-nya pakai Linux itu lebih menarik sih Pak sekarang ini daripada yang Windows base. Karena mungkin hanya secara cost-nya kan kita udah nggak ada free license itu ya. Jadi dan menurut kami juga jauh lebih stabil juga sih untuk kebutuhan tertentu seperti itu. Ya, mungkin belum terlalu familiar Pak di beberapa prodi. Kalau di TI mungkin kan seperti Red Hat, Ubuntu, Mandrake mungkin beberapa sudah mencoba, tapi kan ya ini perlu coba kita dekati juga untuk teman-teman mahasiswa supaya nggak terlalu tergantung sama Windows ya. Mulai kenal Tapi dengan itu opsional Pak, artinya monggo silahkan nanti bisa didiskusikan juga. Oke. Siap Pak Anggar, Pak Irwan. Pak, kalau dari TI sendiri sudah saya doktrin sih Pak. Jadi memang untuk OS sendiri sudah semuanya pakai Debian Pak sini Pak. Jadi Debian pakai Linux, Debian, terus anak-anak juga tak mintain untuk Ubuntu. Jadi kalau untuk yang lab bimbingan saya memang full semuanya open source Pak. Jadi memang kita kan lab di sini kan lab 2 AVA Pak. Jadi ya cari yang open source. Dari yang gratis itu. Iya betul Pak. Jadi ini memang anak mulai dari OS-nya juga dari semester 3 pun sudah saya familiarkan untuk mengenal yang namanya Linux. Kalau bahasa pemrograman kan hampir semuanya kan sama. Biasanya pakai Python. Ya. Oke. Itu sih Pak Budi. Mas Anggar. Ya, oke. Karena lebih mudah nanti kalau pakai Python, kita ada SDK-nya, langsung diinstal, itu bisa connect langsung ke cloud-nya kita nanti dari SDK-nya untuk ngirim data. Karena N-nya tetap cloud-nya kita itu dipakai sebagai dashboard main utamanya nanti. Oke, mungkin nanti itu sih Pak Budi dan rekan-rekan Bapak Ibu dosen hari ini terkait dengan diskusi kita hari ini. Jadi seperti yang dibawa Pak Iwan, nanti tahapan selanjutnya adalah nanti kita segera infokan kapan WESPAS certification ini akan di-start. Jadi kalau rekrutmen dari tim PNM menurut saya boleh dimulai. Jadi boleh di-starting dulu. Rekrutmennya 9 mahasiswa yang mau diambil siapa saja boleh. Nanti awal Juni kita akan openkan untuk certification. Kemudian judulnya boleh didiskusikan dengan Bapak Ibu. Misalkan minggu ini menggodok judulnya apa nih yang mau kita storekan. CMMS misalkan oke, Andon oke, atau ada masukan lain untuk manufacturing. Kemudian yang kereta api juga apa IoT yang kiranya mau diimplementasikan untuk kereta api, predictive maintenance kereta, misalkan monitoring temperatur bannya kereta atau apa, itu boleh itu Pak. Itu. Karena kereta api ini marketnya kita di Indonesia gede Pak, jujur advantage Pak kita di kereta api Pak. Support di kereta api itu banyak Pak, sehingga itu juga bagus untuk kita bawa ke KAI, terutama KAI lah, marketnya kita hanya KAI sih kalau kereta api di Indonesia. Ya Pak, siap Pak Anggar. Keluar dari topik Innova Pak Anggar, terkait dengan uji sertifikasi kompetensi yang direncanakan dilakukan juga seperti tahun lalu. Kita masih menunggu di tahun ini mulai dari jajaran manajemen dan juga nanti seperti apa skema yang dikeluarkan dari LSP. Karena sedikit dapat cerita kemarin kayaknya sudah tidak ada lagi kalau yang dulu itu sempat ada kuota gratis dari BNSP kan gitu. Nanti kita sambil berupdate. Insya Allah nanti kita coba usahakan untuk bisa melakukannya di tahun ini. Syukur-syukur kalau juga bisa mencoba menawarkan ke beberapa alumni untuk bisa melakukan pelatihan, misalkan 2 hari dari kita, nanti yang 2 hari dari Evertech, dan 1 hari untuk bisa uji sertifikasinya. Mungkin gambarannya ke depan akan dicoba seperti itu. Okay.
Boleh Pak, Saya boleh pikir nanti itu, kami Pak Angga. bantu promote juga Pak, nanti kalau memang mau diadakan event seperti itu. Siap Pak Angga. Pak Rahmat? Oke. Saya pikir sementara kita akhiri Pak Angga. Selanjutnya Ya, nanti baik, kita Pak. komunikasikan di WA atau komunikasi yang lain begitu. Nggih, baik Oke. Pak. Nggih, terima kasih Pak Budi, Pak Imam, Pak Anton, Pak Ramdhani, Pak Randy, Pak Rahmat atas waktunya. Harapan kami butuh supportingnya Pak untuk Politeknik Negeri Madiun tahun ini, artinya kemarin sudah membawa hasil yang cukup bagus untuk first join menurut kami. Nah, harapannya bisa ditingkatkan satu tingkat lagi Pak untuk dapatkan Amin. best, artinya hasil yang maksimal lah, karena menurut kami kemarin sudah, ya bagi kami cukup luar biasa ya, first time join dan mungkin pengalaman pertama banget untuk mahasiswanya presentasi bahasa Inggris gitu, untuk pertanyaan dan lain sebagainya, tapi hasilnya alhamdulillah kan cukup membanggakan juga, sehingga harapannya tahun ini juga bisa continue, bisa get experience yang lebih baik seperti itu. Oke, terima kasih Pak Budi, Pak Anton, Pak Imam, Pak Randy, Pak Rahmat, Pak Ramdhani, terima kasih atas Terima kasih waktunya. Pak Angga. Nanti diupdate kembali Pak Budi ya Terima kasih. hasilnya. Siap, terima kasih Pak Angga. Ya, selamat siang. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak Irwan. Selamat siang. Assalamualaikum. Saya izin live dulu.